Aduh, hidup tiap hari teh kayak gini aja. Bokek deh. Lu kan bokeh tiap hari kan? Gue tiap jam kalau lu mau tahu. Bayu gue harusnya tuh lebih sayang sama adeknya. Mbok adeknya dipinjemin modal gitu, biar tiap jam nggak bokeh. Ini borok. Berasudi aku pinjemin kamu modal, malah nggak tahu diri nanti. Terus jadi manja. Owing duit kontrakan udah balik-balik. Ya ntar juga kalau udah nggak bokeh dibayar kontrakannya. Wes, gak usah bahas-bahas modal. Pelit. Kalian teh lagi pada nganggur? Hah? Aduh, karunya pisan. Ya udahlah, kita berdoa ya, semoga hari ini kita dapat rezeki. Ada yang meninggal, semoga dapat rezeki ya, Pok ya. Betul. Mak, di agama Islam itu kita kan selalu diajarkan kita itu harus mendoakan yang baik-baik buat sahabat kita. Bahkan buat musuh kita aja kita harus bisa mendoakan yang terbaik. Tuh. Kamu teh masih bau kencur ya. Ngomong teh sok pakai bahasanya kayak ustad. Ilham, semua juga pasti bakalan meninggal. Kita nggak usah doain, yang penting ada yang meninggal, kita dapat rezeki, begitu. Mak, betul, Mak. Yang namanya makhluk memiliki nyawa itu akan merasakan yang namanya meninggal. Dan kematian itu hanya haknya Allah. Dan musibah kematian itu akan selalu meninggalkan duka bagi orang yang ditinggalkan. Nah, kita yang masih hidup, makanya lebih baik kita berdoa yang baik-baik saja. Eta mah bener. Makanya mah nikah. Biar mata bisa ngerasain bagaimana rasanya kehilangan. Canda mulu ya mulut lu. Ini kalau Mak Mumun sekarang udah ada jodohnya. Yang ada Mak Mumun duluan. Duluan nikah. Mati jadi tiga mati. Sembarangan aja kalian teh kalau ngomong. Kalian tuh berdua juga teh belum pada nikah ya, bujang lapuk kalian teh. Ngatain orang sembarangan aja. Jodoh saya mah begini, keren pokoknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Jagad bin Rustaman usia 30 tahun. Alhamdulillahirobbil alamin. Yuk, kita dapat rezeki. Ayo, yuk dapat rezeki. Kita teh mesti senang apa sedih? Kita ambil hikmahnya aja. Semua ini kan udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak Mumun mau ke rumahnya almarhumah Bu Ici ya? Bareng ya, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia putri dari Haji Rojali, Asih binti Rojali pada pukul 1 siang ini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 orang sekaligus yang hari ini meninggal. Iya, dua-duanya harus sama-sama dimandiin ya. Bu Ici dulu atuh, Mak. Juragan Rojali kaya, pasti di sana bayarannya lebih gede. Si Icih mah nggak punya apa-apa suaminya. Saya mendingan ke Haji Rojali aja. Aduh, gimana ya? Saya teh mesti mandiin anaknya Haji Rojali. Kumaha atuh? Kan harus satu-satu, nggak bisa dua-duanya. Loh, nggak bisa gitu dong, Mak. Kan Bu Ici duluan yang meninggal. Kalian ya tahu apa? Saya teh yang mandikan jenazahnya. Gimana sih? Mak. Gimana? Mau ke pemakaman ya? Ya Allah, kenapa sih di mana-mana itu harus ada kamu? Ya karena aku udah dipercaya untuk jagain kamu. Kayak sekarang, kamu mau pergi diam-diam kan? Kamu tuh nggak denger ya tadi itu ada pengumuman orang meninggal. Dan sebagai hukumnya, sebagai tetangga itu kita diwajibkan untuk melayat. Ila, kamu pikir aku bodoh? Orang layat itu ke rumahnya dulu, baru ke kuburan. Lah kok malah kamu mau ke kuburan dulu? Pasti kamu mau ketemu Ilham, ya kan?
Kamu tuh kenapa sih? Selalu aja ikut campur urusan aku. Kamu itu bukan siapa-siapa aku ya, Rian. Senyum-senyum lagi. Ini kan, itu kan kunci mobil aku, balikin ya. Balikin, itu punya aku, Rian. Balikin sini. Hehehe, itu memang mobil kamu. Betul sekali Mila. Tapi Mama dengan mudah akan menarik kembali kalau kamu pergi tidak bersama Rian. Bagaimana? Ya udah kalau gitu aku juga bisa kok naik angkot. Mila, aduh Mila. Lah kok malah naik angkot? Aduh, ditinggal lagi kan. Rida, ya Allah. Kamu apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Aku baik, ya ampun, aku kangen banget deh sama kamu. Iya, aku juga. Rida. Ya ampun, kamu sekarang cantik banget. Gimana kabarnya? Baik, Tante. Rida, kamu harusnya telepon dulu dong. Kok nggak telepon sih? Kan enak kalau kamu telepon dulu, Tante bisa menyiapkan makanan buat kamu di rumah. Tante juga bisa jemput kamu. Ya elah Tante, kayak sama siapa aja aku kan mau bikin surprise buat kalian. Terus kamu kurus banget sekarang, Rida. Kamu juga pucat, kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kamu flu? Enggak kok Tante, mungkin aku cuma capek aja di Jakarta. Kan aku sibuk di sana. Waduh, di Jakarta udah jadi anak gaul dong kamu ya. Tapi bener ya kamu nggak flu kan ya? Kenalin, ini namanya Rian. Aduh, ini anak pinter sekali, udah S2 loh. Kenalan dong, kenalan. Oh Rian. Rida. Rida, Rian sekarang lagi deket sama Mila. Betul. S2. Oh, jadi kamu tuh udah punya calon. Enggak kok, nggak usah didengerin, ngaco. Ngaco apa? Enggak ngaco. Ini memang benar. Mereka memang lagi deket. Kebetulan mereka mau pergi. Kamu ikutan aja. Keliling-keliling lihat desa-desa di sini. Masalah koper biar tante yang bawa masuk ya. Ayo, jalan. Ayo lu, ayo. Mari tante, ayo. Ayo duluan. Iya. Yaudah Tante pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ini kamunya Tante. Udah biarin tante. Dadah Tante. Dah. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Aduh, kok Mak Mumun belum datang juga ya? Padahal pengumuman meninggalnya udah lama. Assalamualaikum. Kang, tadi saya habis ke rumahnya Bu Mumun, tapi Bu Mumunnya lagi nggak ada. Ya Allah, kemana sih Mak Mumun? Kasihan jenazah istri saya. Maaf, tadi saya sama Aisyah sebenarnya ketemu Mak Mumun di jalan. Tadinya Mak Mumun mau ke sini, cuma begitu dengar anaknya Pak Rojali meninggal, Mak Mumun lebih milih ke sana. Yang meninggal duluan kan Ibu Icin. Seharusnya dimandiin lebih dulu. Sebaik-baiknya mayat adalah yang dikuburkan lebih cepat. Kasihan almarhumah. Sebenarnya meninggalnya semalam. Cuma karena menunggu kakaknya yang dari luar kota. Jadi diputuskan dikuburnya siang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok Mak Mumun datang? Emangnya Ibu manggil? Enggak kok Pak, nggak ada yang manggil. Tadi kita cuma meminta tolong ke kelompok ibu-ibu pengajian dari masjid aja. Ibu, saya juga sama. Saya teh pemandi jenazah juga. Malah saya teh lebih pengalaman. Ya, buktinya saya datang duluan ke sini. Ya, anggap aja ini bagian dari servis. Servis? Aduh, si Mumun teh ayeuna bisa servis gitu. Dah ke rumah atuh. Tah, nya bohlam teh mati, kipas angin mak teh mati. Bisa kan? Si emak teh kumaha sih? Ini teh bukan, saya teh ya bukan servis tukang listrik, bukan. Saya mah ya pemandi jenazah. Benih hebat. Ayeuna teh nya aya mayat nu di teh servis tah. Nya.
Udah nggak ada hubungannya nih sama emak. Udah sana keluar. Ngapain sih di sini? Saya mau mandi jenazah. Ayah Aisyah gitu di luar? Iya, sana balik. Sana keluar. Iya, ibu kapan sekarang mau di ini? Sekarang boleh mandiinnya? Ya ibu sekarang ibu. Pak Ustadz, Iya. memang teh benar gitu kalau jenazah teh bisa diservis? Hah? Ih, meni hebat pisan atuh si Mumun tehnya. Dia teh bisa servis jenazah, kalau kita teh yang udah mati teh bisa hidup deui atuh. Astagfirullahalazim. Atuh enggak, Mak. Yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk yang bernyawa itu hanya Allah. Ngerti, Mak? Tidak. Ya kumaha atuh. Pak Ustadz teh ngomongnya bisik-bisik. Kalau ngomong sama emak teh kudu keras. Ya atuh maaf lah. Ih, dia ulah mangap. Rasa gitu kalau ngomong sama emak teh. Kudu kencang jadi emak teh denger. Mak, sudah selesai mandiin jenazah anak saya. Sudah Pak Haji, alhamdulillah. Kok cepet banget sih, Mak? Iya, Mak. Kok cepet banget mandiinnya? Ya memang cepet, alhamdulillah semuanya lancar. Kebetulan saya lihat anaknya Pak Haji sama Bu Haji ini ya anak baik-baik. Ya kelihatan dari wajahnya yang cerah, yang bersih. Jadi semuanya dilancarkan. Tidak seperti itu anaknya Pak Rustam yang minggu kemarin meninggal. Saya juga kan yang mandikan, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Aduh kasihan saya ngelihatnya, mengerikan sekali mayatnya. Itu yang namanya keran tiba-tiba mati. Terus mereka semua pada nyari itu kain, nggak dapat kainnya, nggak tahu kemana. Aduh, itu katanya ya itu banyak dosa Pak Haji, Bu Haji. Astagfirullahalazim. Anaknya teh suka kelayapan, mamanya tehnya suka nyari-nyari. Mak, tidak boleh membicarakan aib orang yang sudah meninggal. Itu namanya ghibah. Dosa ghibah itu sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati, yang sudah busuk. Mak, ini sebagai ucapan terima kasih saya dan keluarga. Makasih Pak Haji, Bu Haji. Tipis banget nih amplop. Pak. Iya, Bu. Mak. Maaf, Mak. Amplopnya ketuker. Iya. Yang ini buat yang angkat keranda. Dan yang ini buat Mak. Ini nih Pak Haji. Ya ini Mak. buat saya. Aduh, terima kasih ya Pak Haji. Ya, sama-sama, Mak. Iya. Mari Pak Haji. Mari ibu-ibu, bapak-bapak. Saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah kalau gitu Pak Rojali, saya mau pamit nyelawat Bu Ici dulu ya. Makasih ya Pak Haji. Iya, sama-sama. Ayo Mak, kita nyelawat Bu Ici dulu yuk. Emang mayatnya teh di mana? Nyelawat. Ya udah ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Rian, stop! Aku mau turun di sini. Rian, stop nggak? Stop atau aku buka nih? Aduh, kenapa sih? Kenapa harus ngebut coba? Kok kita di kuburan sih? Emang yang meninggal itu udah mau dikuburin? Nih, si Mila. Dia ngefans sama salah satu tukang gali kuburan di sini. Makanya dia kesini mulu maunya. Hah? Serius loh? Ya penggali kubur juga warga kampung sini kali. Dan dia jauh lebih berpotensi dari kamu. Jadi gini, Dak. Aku itu lagi mau bikin sekolah gratis sama Ilham. Oh iya? Bagus dong. Iya. Tapi kamu juga harus ingat. Kalau kamu harus nurut sama orang tua. Terutama ibumu. Ilham, aku dengar dari pengumuman masjid ada 2 yang meninggal pagi tadi. Iya betul, hari ini ada 2 orang yang meninggal. Dan lubang kuburan yang ini buat Asih dan lubang kuburan Bu Ici di sebelah sana. Kenapa jenazah Bu Ici belum datang? Mungkin masih disolatin, Neng.
Tapi memang seharusnya udah ada yang kesini nganterin Papa Nisan sama kelengkapan lainnya. Ada bidadari yang satunya datang, amprokan deh. Double. Biar maneh. Ham, bukan muhrim. Sorry. Maaf. Aku nggak bermaksud apa-apa kok. Aku nggak sengaja. Ya, nggak apa-apa. Itu aku yang minta maaf tadi, terpeleset. Tuh, lihat sendiri kan kelakuan si penggali kubur. Di kuburan aja masih cari-cari kesempatan buat maksiat. Rida! Neng. Kenapa nih? Neng. Aduh, kenapa sih nih? Rida, ya Allah. Dia kenapa bisa kayak gini sih? Rida gimana ini? Yuk, kok tanya saya kan nggak tahu. Rida kamu kenapa sih? Rida. Kemana? Angkat. Yuk. Bantu. Awas. Stop. Aduh, apalagi sih Rian? Ini gimana sih? Kok jadi dia yang nyetir? Kan yang diamanahkan untuk jagain kamu tuh kan aku. Terus yang dipercaya untuk bawa mobil ini juga aku. Jadi kamu mau nyetir? Jelas dong. Suruh dia pindah ke belakang. Ayo pindah. Iya. Nggak apa-apa. Aku pindah ke belakang aja. Kok malah pindah belakang sih? Kenapa? Kan kamu yang mau nyetir. Yaudah ayo buruan jalan. Kasihan Rida. Aku tuh bingung banget ya sama kamu. Kamu suka banget jadi supir. Loh, Rida, kamu kenapa? Rida kenapa nih, Bil? Rida, Bang Rida kenapa? Kamu nggak tahu. Bang Ilham, Rida kenapa? Kenapa, Bang? Mungkin Rida kecapean aja. Hah? Capek gimana? Aku kayak gini sih, Bang. Aku nggak mungkin sampein ke Carmila dan semuanya kalau Rida menggunakan narkoba. Perasaan Rida nggak pernah punya penyakit deh. Rian, ayo buruan ke rumah sakit, ayo. Stop. Tunggu dulu. Sudah, jangan kemana-mana ya. Jangan dulu pulang. Kasihan tuh mayatnya Maici. Aduh Aki, mau nunggu berapa jam kelamaan mandiinnya? Neng Munah. Sabar. Nanti juga atuh pemandi jenazahnya juga datang atuh. Ini udah 5 jam Ki, 5 jam lebih Munah nunggu, yang ada makeup Munah luntur. Tuh Gening, alhamdulillah datang juga akhirnya. Kemana aja sih Mak Mumun? Kok nyalain saya? Aduh maaf banget, saya teh ketiduran. Tadi abis mandiin jenazahnya Asih. Kok Mak kesana dulu sih? Harusnya kan kesini Mak. Kasihan jenazah istri saya Mak. Iya, Mak Mumun teh itu kan tanggung jawab Mak Mumun. Lihat tuh, bau. Kok kalian teh nyalain saya? Hah? Jenazah bau tuh bukan karena kelamaan nunggu ya. Terus coba lihat almarhum semasa hidupnya.
apakah dia baik atau tidak. Itu mah karena ajab. Mak, jaga perkataan Mak. Dia itu istri saya, Mak. Pak Hafiz, terima aja atuh resikonya seperti itu ya. Almarhum mah dulu itu sebelum meninggal ya, kerjaannya teh tukang ngutang ya. Ngambil barang sana sini. Katanya teh mampu bayar, duitnya banyak. Tapi mana, ngebohongin aja, orang-orang dibohongin. Cukup, Mak. Tapi duitnya nggak ada. Cukup. Dia itu istri saya, Mak. Dia itu istri saya. Tapi satu hal lagi nih Pak Hafiz ya, satu hal lagi ya. Dia juga males datang ke pengajian. Bener. Mak, stop. Atos. Nanti jadi dosa. Sok sekarang mah buru-buru mandiin jenazahnya. Kasihan udah lama teuing. Iya, Mak. Sok, permisi. Punten. Kasih jalan. Sok. Saya nih sebenarnya males nih. Mandiin kamu teh males sebenarnya. Buang-buang waktu. Lo gak punya duit, kere. Males pisan saya mah. Ya Allah, Mak, kok mandiinnya nggak nungguin kita? Udah deh, kelamaan. Lagian kalian juga baru datang aja, ngapain aja? Kok main guyur kepalanya begitu, Mak? Orang mah didoain dulu, diguntingin tuh kukunya, diperiksa dulu, Mak, semuanya. Saya teh udah biasa mandiin jenazah, udah jangan banyak omong ya kalian teh. Ya udah, Mak, kalau gitu mah kita nggak mau bantuin, Mak Mumun aja mandiin sendiri. Kalau begini mah takut dosa. Ya udah tuh kalian teh cerewet banget, saya yang lebih tahu karena saya udah biasa mandiin jenazah. Udah sana, meni berisik pisan. Pergi aja ya, Bu. Ayo. Udah sana. Capek ya. Udahlah, biar cepet lah begini aja. Sama aja. Nasa juga, basah-basah juga, nanti juga mandi juga. Aduh Rian, kamu tuh ngapain sih bawa di rumah? Kan aku bilang ke rumah sakit dulu. Ya biar mama kamu tahu kalau kamu masih sering ketemu sama Ilham. Terus dia boleh naik ke mobil kamu. Apaan sih kamu? Ini gara-gara aja deh. Ada apa ini? Ada apa? Ini tante, tadi tiba-tiba dia kejang-kejang. Terus pingsan di kuburan. Mila, kenapa kamu bawa Rida jalan ke kuburan? Harusnya jalan ke tempat yang indah-indah dong. Oh, pasti kamu bawa ke kuburan sengaja ya, biar ketemuan sama si Ilham. Ngaku deh. Aduh Ma, tadi kan Mila udah bilang sebelum Mila pergi itu, Mila mau ngelayat dulu. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Kamu juga, ngapain sih? Ketemuan sama anak saya, udah tahu saya tuh nggak suka sama kamu. Lihat nih, keponakan saya jadi sial nih, jadi seperti ini gara-gara ketemu sama kamu. Kamu kan cuma penggali kubur, bikin sial aja. Mama cukup dong. Bang Ilham maaf. Mil, aku permisi dulu. Permisi semuanya. Bang Ilham. Mau ngejar. Kamu mau nyusul si penggali kubur itu. Kamu mau jadi anak durhaka, iya. Kejar aja, biar jadi anak durhaka kamu tuh. Rian gimana sih? Angkat dong Ridanya. Mana sih? Saya? Iyalah, emang siapa lagi? Cepet. Ayo ambil. Ayo cepet, hati-hati. Awas jangan sampai jatuh. Ayo cepet, ayo. Rian, astaga, apaan sih? Gimana sih? Maaf tante, lagi sakit pinggang soalnya. Alah, ayo cepet bantuin. Alasan aja itu mah, bilang aja nggak mau ngangkat. Ya udah bantuin dong. Ayo cepet. Ini, aduh. Awas. Gimana ini? Awas, hati-hati. Awas kepalanya. Aduh. Pinggangku. Aduh. Terus Rida bagaimana nih, yang ngejagain siapa? Mama kan harus ngelayat ke anaknya Pak Haji Rojali. Mama harus datang sebentar lagi. Kan ada pemilihan lurah. Mama harus dukung papa. Mama harus nyari dana. Makanya mama harus datang. Ya ampun Mama, ngelayat kok ngarepin dana sih? Tapi Asi juga temen SMA aku sih. Nah, aku ikut ngelayat ah. Lagian kamu sih Rian,
Coba tadi kita langsung ke rumah sakit, kan kita nggak perlu repot kayak gini. Ah, kan tinggal telepon dokter aja. Suruh kesini bisa. Gampang kan? Ya udah, bener juga begitu. Ya udah kalau gitu kamu ya yang telepon dokternya. Terus kamu tungguin sampai dokternya datang. Aku mau ngeliat dulu sama mama. Ya, gini. Kamu jaga di rumah. Nanti di jalanan tante langsung telepon dokter untuk kesini. Ya, kamu tungguin ya. Ini kita penting, harus datang dong, harus ngelayat. Ini penting sekali. Tante kan harus nyari suara buat suami tante. Ya, tunggu ya. Ayo sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, gimana tuh ini? Makasih ya, Mak. Semoga Allah membalas kebaikan Mak. Dasar kerek. Gak dibayar lagi saya. Males banget. Dari tadi juga saya udah males nih datang ke sini. Mak, ulah teh gitu ngomongnya. Kagak bagus. Ikhlas. Membantu. Kamu teh kenapa? Hah? Saya yang ngomong begitu, kenapa kamu yang sewot? Hah? Hidup di dunia ini perlu uang. Ngerti kagak? Mana teh mata duitan. Oh, pinter atuh, harus pakai ini ya. Mendingan Mamumun teh ya ikut nguburin, ngedoain. Ayo. Sana kamu aja, sana kamu ikut tuh nguburin. Saya mah ogah. Ih, pelit, dasar kerek. Ogah. Wow, lu Nenek ngapain kumaha? Munduran atuh ah. Pantat lu kegedean. Cepet ah. Mau bercanda. Aduh. Kumaha tuh, Bul? Iya, sekalinya ada rezeki langsung 2 lobang bersamaan. Ilham juga kemana lagi? Belum datang. Saya bantu, kesian. Nggak kekejar waktunya kamu. Jangan atuh, Neng. Jangan, Neng. Udah kita aja. Berat. Aduh, mau kemana sih? Neng. Astagfirullah. Mata aja kayak kodok. Gimana, Indut? Ya nggak apa-apa tuh. Kan dia yang mau sendiri. Kagak pantas, bukan masalah nggak apa-apa. Yang penting gak capek. Lu mah mikirin diri sendiri. Aduh, Neng. Si Neng malah gali kuburan. Neng, perempuan itu nggak boleh gali kuburan. Yang boleh itu laki-laki. Tuh kan, jadi disalahin nih nanti nih kita nih. Aduh, gimana sih? Boleh-boleh aja. Iya bang. Asalkan di kampung ini udah nggak ada yang namanya laki-laki. Lah kan banyak laki-laki. Kenapa jadi perempuan? Ya, tapi kan intinya boleh kan. Alari udah naik aja. Perempuan nggak pantas gali kuburan. Lu kemana aja, Syam? Jam segini baru datang. Udah mau kelar nih. Sini gantiin lu. Badan gue udah mau rontok. Bang, gua cabut dulu ya. Ya udah, thank you ya. Tapi lu. Wow. Jangan bulu bercanda wae. Lu bertiga-tigaan ini loh, Bang. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu ikut-ikutan naik? Istirahat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat tuh, si penggali kubur di tempat kayak begini. Ngapain deket-deketin si bule kepo itu? Modus banget. Udah modus sama kamu, sekarang modus sama bule itu. Mama amit-amit punya calon menantu kayak begitu. Ih, malu-maluin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo cepat, jangan lelet. Siapa sih itu? Hah? Nu ngetok-ngetok? Malam-malam? Hah? Saya mah males kalau gratisan teh.
Mak, tolong mandikan, Mak. Keluarga saya yang meninggal. Tolong, Mak. Mana orangnya? Aduh, tadi ngetok-ngetok. Sekarang udah nggak ada orangnya. Cepet banget atuh perginya. Jangan-jangan tadi teh yang ngetok orang kaya. Aduh, lumayan kalau orang kaya mah tuh. Rezeki nggak boleh ditolak ya. Aduh. Mudah-mudahan besok-besok banyak yang meninggal lagi. Pak Mumun nih. Halo, Pak Mumun? Malam-malam begini mau ngapain? Aduh, saya teh lagi cari perempuan yang tadi ngetok-ngetok rumah saya. Katanya ada yang meninggal. Saha nu meninggal? Gak ada yang meninggal, Mak. Wah, jangan-jangan Mak nih lagi ngelindur ya. Barangan aja kamu mah. Makanya Mak, jadi orang teh jangan suka ngedoain orang meninggal. Sok Mak pikir seandainya emak didoain sama orang-orang untuk meninggal. Kumaha tuh Mak? Kalian teh udah kayak ustadz aja. Udah paling bener aja. Capek. Dot, apa? Siapa itu, Dot? Rambut panjang, baju putih. Aduh, jangan nakut-nakutin kamu, Bu. Kita nggak nampak lagi, Dot. Ya Allah. Kalian sama begitu aja takut. Mendingan saya perempuan tapi nggak takut. Capek deh. Jangan jalan. Dot. Bu. Dot. Bu. Dot. Bu. Dot. Dot, lu diem aja, Dot, kayak limbat, Dot. Si emak ngagetin aja. Ya ampun, kamu Maroh. Hah? Ngapain di sini malam-malam? Rambut diurai, bajunya rapi. Ih, malam-malam pasti mau pacaran ya? Hah? Ih, dasar wong desa. Mikir dulu kalau ngomong, sembarangan aja ngata-ngatain orang. Saya ini habis pulang dari nyanyi, pulang dari manggung. Terus mampir ke toko, ambil nisan pesanan orang. Bilang aja sih itu iri sama saya kan? Karena saya cantik, seksi, semok, gak seperti sampean. Ih, ngapain saya pakai ngiri-ngiri segala? Tetap aja kamu mah janda gatel. Jangan aja, dasar. Si itu tuh perempuan ora payu, perawan kedaluarsa. Sembarangan aja kalau ngomong ngatain orang. Ayo mau nih teh. Bilang aja sih itu iri sama saya. Janda gatel. Ayo mau nih teh. Ada apa? Itu aja. Aduh. Perempuan wong desa, perempuan kedaluarsa. Gatel kepala. Biarin juga. Yang penting saya juga laku. Ngapain kamu jemput-jemput? Ngapain laku? Stop. Ini teh udah malam. Bisika sambat. Bagaimana ini teh? Kunaon? Situ aja yang kesambet. Itu tuh Gabi dasar janda gatel siapa aja juga mau bisa mau saya ketimbang sampean. Sudah. Duduk di sini. Kalau emang yang benar. Sudah. Stop. Ada apa atuh ayang? Tuh perempuan kedaluarsa nggak orang payu. Katakan aku malam-malam. Sudah. Stop. Sudah ayang. Sekarang mah ayang udah jangan dilayanin. Sekarang mah yuk diantar sama ayang Ki. Iya. Mendingan aku jalan kaki. Mendingan saya jalan sama nisan ketimbang saya jalan sama aki-aki bawa kubur. Ayang darling. Aduh alayeng. Janda gatel. Aduh alayeng, ayang darling. Aduh alayeng. Tidak ada rotan. Akar pun jadilah. Ki. Saya aja antarkan itu. Ah. Yuk.
Antarkan itu. Aduh. Ayah teman tinggal. Enggak mau. Kumaha ya? Ki ayah nu meninggal di ditu ya, antar ya. Antar ya. Aduh ayah. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua materinya sudah ada di dalam buku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, kalau gitu silakan kerjakan pilihan ganda yang ada di dalam halaman 10 ya. Saya mau permisi sebentar, ada yang harus saya kerjakan. Nanti saya kembali lagi. Permisi semuanya, assalamualaikum. Mila, tunggu Mila. Sakit. Kamu jangan pernah pegang aku kayak gitu lagi. Aku nggak suka. Maaf, aku nggak sengaja. Tapi aku pengen ngomong sama kamu, aku pengen jelasin semuanya sama kamu. Kamu tuh salah paham, Mil. Salah paham apa? Aku sama Hillary nggak seperti yang kamu lihat. Kamu nggak suka kan aku deket-deket sama Hillary. Tapi dia datang ke sini hanya untuk penelitian dan aku ngebantu dia, nggak lebih. Jadi menurut kamu aku cemburu lihat kamu sama Hillary? Aku nggak pernah cemburu sama kamu. Lagian aku kan bukan siapa-siapanya kamu. Ya, aku minta maaf. Mungkin di sini aku yang terlalu kepedean. Aku boleh kan nganterin kamu pulang? Boleh kok. Permisi. Ini apa ya? Ini apa ya? Oh ya, ingat. Ini yang dipakai perempuan ibadah Islam ya. Tapi apa namanya? Dan punya siapa? Permisi. Permisi. Ma, tas saya. Warga kali, Pak. Bentar ya. Namanya juga lurah, 24 jam pintunya selalu terbuka. Permisi. Ya. Selamat pagi, Bu. Polisi. Oh ya, selamat pagi Pak. Bu, selamat pagi. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk tersangka Rida Arlita atas tuduhan pengedar dan pengguna narkoba. Masa sih? Papa! Sebentar. Ada polisi, Pak. Polisi! Maaf, Pak. Saudari Ridanya ada? Oh, ponakan saya? Iya. Ada. Ayo masuk, ayo. Masuk? Oh iya, silakan masuk. Rida, ini ada tamu Pak polisi nyari kamu. Kemana Rida? Tadi ada di sini, bener Pak. Tadi duduk di sini. Rida! Apa? Eta jendela kunaon melongok gitu? Aduh, astaga. Rida! Ridanya kabur, Pak. Kejar!
Mama ieu teh aya naon Mama Rida kunaon kabur? Si Rida teh penyanyi, eta polisi teh penggemarnya gitu minta tanda tangan. Bukan, narkoba. Astagfirullahaladzim. Rida! Berhenti kamu! Rida! Rida! Berhenti kamu! Rida! Berhenti kamu! Atau kami tembak! Rida! 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 Kenapa bang? Mil, polisi lagi ngejar Rida. Rida, terus gimana bang? Yaudah kita kesana. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Rida! Berhenti kamu! Berhenti! Astagfirullahaladzim. Pak Nyoman. Siapa? Bu Dewi, periksa. Siap, Dan. Ya Allah Rida, kunaon teh jadi begini Rida. Ya Allah, ponakan saya ini. Nanti bagaimana kalau istri saya tahu Rida? Bagaimana kondisinya Bu Dewi? Sepertinya saudari Rida sudah meninggal dan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rida! Mama! Rida! Rida, ya Allah Rida. Kenapa begini Rida? Coba diperiksa lagi, mungkin ada barang bukti. siap, Dan. Rida udah meninggal jadinya. Hah? Pak Lurah, biar saya aja ya yang mandiin jenazahnya ya Pak Lurah ya. Iya. Nah Bapak-bapak, tolong jenazahnya kita bawa ke rumah Pak Lurah. Ayo dong ditolongin dong. Ayo tolong. Ya, bantu. Ya. Sabar ya Bu. Tolong diangkat. Pak Lurah, kami mohon maaf. Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Iya, Bapak Polisi. Saya sangat mengerti. Cuma saya tidak menyangka saja mengapa saya mengalami peristiwa seperti ini. Si Rida itu keponakan istri saya. Dia yatim piatu, Pak Polisi. Makanya saya kuliahkan di Jakarta. Dia anak yang baik, aktif. Tapi ya saya tidak menyangka kenapa dia terlibat pergaulan seperti ini dan kemudian menjadi pecandu. Coba, aduh, Gusti Allah, kunaon ya teh hidup, Iya Pak, tapi kan Papa tahu tahun depan Papa itu mencalonkan diri lagi sebagai lurah. Apa kata orang-orang coba? Papa punya keponakan kecanduan narkoba, pengedar lagi. Kan malu dong Pak. Mama udah dong, jangan dulu mikirin pemilihan. Kan kita lagi berduka. Iya Mila, tapi kan gara-gara Rida nih, malu banget. Orang-orang pasti milih Papa lagi apa enggak? Mama tuh maunya setiap pemilihan harus Papa kamu yang kepilih. Aduh bikin malu ya tuh punya keponakan begitu. Mana jasadnya kaku lagi, berat. Aduh, cari gara-gara aja deh, bikin masalah terus. Astagfirullahaladzim si Mama. Saya teh ngeri ngelihat jenazahnya ya, posisinya teh nggak karuan, susah diangkatnya, matanya teh melotot gitu, ibu-ibu.
Astagfirullahaladzim. Saya teh serem, soalnya dia teh kan bekas pecandu narkoba. Jadi, aduh meninggalnya seperti itu. Tadinya kan wajahnya cantik, sekarang jadi serem-serem, ibu-ibu. Aduh. Waalaikumsalam. Mak Mumun, Mila mohon tolong mandiin jenazahnya ya, Mak. Tolong. Siap, siap. Ya, saya ke sana ya. Saya ke sana tuh. Mil, aku ke masjid dulu ya. Pengen kasih pengumuman kalau Rida meninggal. Iya, Bang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Rida, keponakannya Pak Lurah, meninggal. Pasti saya dapatnya banyak ini Pak Lurah. Aduh, namanya juga Pak Lurah, orang kaya. Dapat duit banyak saya nih. Mayat begini mah dicepetin aja lah. Soalnya mah aduh gimana atuh ya. Wajahnya mah cantik, tapi nyeremin kayak begini. Melotot, cantik-cantik melotot. Kamu teh jangan liatin saya. Ingat sama dosa-dosa kamu. Kok nutup matanya? Dia teh nurut sama saya. Matanya jadi merem. Males dibersihin. Udah aja begini, ngapain juga. Namanya juga pemakai narkoba. Halo, Ri. Kamu ngapain di sini terus bawa-bawa mukena buat apa? Ini tadi aku temukan di jalan. Tapi nggak tahu siapa pemiliknya. Saya taruh di masjid, boleh kan? Ya, boleh, boleh. Aku berharap suatu hari nanti kamu yang akan jadi pemiliknya dan juga memakainya. Ilham? Ya? Melamun. Oh enggak, keponakannya Pak Lurah meninggal, jadi aku harus cepat-cepat ke sana. Ya, aku permisi. Saya ikut ya. Yaudah. Alhamdulillah ya, insya Allah kita hari ini megang duit. Ada yang meninggal. Astagfirullahaladzim, Jambul. Maneh kalau ngomong teh bolak-balik, bolak-balik. Bolak-balik kenapa? Kamu kan kemarin ngomong sama saya kalau kita teh tidak boleh bahagia mendengar kematian orang lain. Si Ilham juga ngomong kayak gitu, kita tidak boleh mendoakan orang lain yang meninggal. Lu lama-lama gue denger-denger mulut tuh kayak bapak gue ya, nyeramahin gue lu. Yang baik ya nak, yang baik ya nak. Oh siap-siap Pak, nanti saya antar segera. Pokoknya nanti cus ya, ditunggu ya Pak ya. Ya. Ternyata ada yang meninggal lagi. Itu artinya sebentar lagi nisan saya bakal laku. Emang rezeki gak bakal kemana? Tetep aja gue ditagih kontrakan. Handphone gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bul, tolong siapin yang lahat ya, ada yang meninggal. Oh siap Ham, siap Ham. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapin yang lahat lagi. Ayo kita dinas. Nih, siraman terakhir buat kamu. Oh. Ada cincinnya. Cantik juga. Loh, Mak,
banjir begini sih? Gimana sih Ibu? Yang namanya orang mandiin jenazah ya, semuanya pada basah. Begitu. Lagian ya ini mayat perilakunya tete baik ya, suka pakai barang haram. Makanya tuh dia kena ajab dari Tuhan. Ya sudahlah Mak, nggak usah ngomongin aib orang yang sudah meninggal. Dosa loh Mak. Nih ya, saya teh ngasih tahu kamu. Gimana sih? Makanya ya, kalau kita di dunia itu jangan makan sama minum yang dilarang agama. Di Al-Quran kan disebutin juga begitu. Ya enggak? Nih. Mandiin jenazah kayak gini. Ya udah sana. Siapa juga yang suruh ke sini? Saya ngasih tahu yang bener. Ih, malah nyela. Dasar ibu-ibu, pada tahu diri. Ya nggak boleh tahu Mak ngomong kayak gitu. Kita pergi aja yuk. Yuk, ayo. Dikasih tahu, bukannya terima kasih. Malah nyela. Dasar ibu teh. Rezeki saya. Syukurin tuh. Kenapa tuh kakinya? Gerak sendiri. Aduh, kok bisa begitu sendiri sih? Ya Allah, aduh.